saat ini kita mempresentasikan start continue program kita di 2023. Lalu ada informasi apa lagi? Mohon kedatangannya teman-teman. Tanggal 14 Januari itu kita ada Milad IPMR, jadi diharapkan semuanya datang karena ada sertijab untuk pengurus 2023 ke 2000 pengurus 2020. Saya rasa demikian dulu untuk opening dan informasi-informasi. Kita langsung saja, ini ada Mbak Oneng juga sudah hadir. Mau siapa dulu, Mbak Oneng apa Mbak Rati? Setiap presentasi maksimal 15 menit ya teman-teman, jadi tidak boleh supaya kita lebih efektif. Mau siapa, Mbak Oneng apa Mbak Rati? Silakan. Mbak Oneng sudah siap? Mbak Oneng suaranya nggak muncul, belum diklik. Tes belum Mbak Dede, Mbak Oneng. Mbak Oneng pakai HP kan? Dibantu sama Mbak Rati. Apa Mbak Rati dulu, Mbak Oneng mau menyiapkan mikrofonnya? Insya Allah LIP nggak banyak juga ya? Enggak, ini sudah muncul di... Sudah. Oke. Lanjut aja ya, silakan. Untuk pertama LIP. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya minta maaf. Ini nggak sampai 15 menit kok. Terima kasih, ini untuk presentasi dari Lumbung Ilmu. Di program kerja tahun ini kita sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5 program kerja, tapi kemudian ternyata setelah dikaji ulang masuk ke program-program yang lain. Jadi masuk ke Growth Body Program. Jadi tinggal program kita ada 3, Growth Body Program, Project Pengelolaan Media Sosial, dan Sharing Session dan Pustaka Adidata. Langsung saja untuk Growth Body Program itu yang harus di stop itu untuk durasinya yang terlalu lama. Waktu itu kita pikirkan agar saling mengenal dulu, karena program-programnya itu kan bagaimana antar timnya, kemudian antar komponen, dan antar komponen. Untuk waktu itu kan sekitar 30 hari, kemudian ada yang sampai 3 bulan. Mungkin untuk kedepannya Growth Body Program ini bisa dipersingkat waktunya lebih singkat lagi agar teman-teman bisa fokus. Kemudian karena waktu itu kita cuman memberikan template yang dikerjakan juga boleh, enggak boleh, kayak gitu. Nanti untuk ke depan programnya bisa lebih terukur secara kuantitatif, jadi kita bisa mempresentasikan lebih lebih enak untuk dibaca, dan tahapan untuk tiap stage-nya bisa lebih rinci template-nya. Kemudian dilanjutkan karena setiap stage-nya ini sudah diprogram untuk mendampingi pengurus menyelesaikan amanah dengan bahagia. Selanjutnya untuk proyek pengelolaan media sosial, ini karena kemarin pengurusan yang baru di media komunikasi kreatif, ini banyak pengurus yang baru, jadi kita adakan pelatihan untuk menyiapkan mereka membuat konten dan mengopeni kontennya. Nanti mungkin ini ke depan tidak perlu diadakan lagi, tapi hanya dilanjutkan masing-masing, maksudnya internal di tim Netcraft aja untuk sharing, karena kan teman-teman sudah mendapatkan ilmunya di tahun kemarin. Kemudian program yang ketiga itu mencari pustaka Adinata yang untuk proses rekrutmen kita. Jadi nanti perlu dibuat drama lebih lanjut untuk meningkatkan awareness di member IPMR dan
kita sungguh-sungguh butuh banyak relawan untuk mengawal program ini sampai akhir. Karena program ini kemarin memang sudah dapat calon pengurus yang baru, tapi untuk gong akhirnya sebenarnya belum, hingga sampai di pesta rakyat gitu. Jadi mungkin ke depan perlu dibuat istilah-istilah yang cukup dipahami, karena kemarin banyak masukan kesulitan dalam apa ya istilah-istilahnya. Jadi biar program ini bisa dijalankan dengan baik. Seperti itu. Cukup singkat. Terima kasih. Sama-sama Mbak Rati, terima kasih kembali. Ada pertanyaan terkait dari laporan pertanggungjawaban dari LIP? Tidak ada. Selanjutnya, bentar. Nggak pengen tanya dah. Aku singkat banget. Mbak, tadi kan ada beberapa yang itu yang lanjut itu akhirnya apa aja Mbak Teh, program yang lanjut menurut sampean tadi? Unmute Ibu, unmute. Growth Body program sama Pusaka Adinata, Mbak. Oke, Growth Body program. Terus yang curhat-curhatan itu? Nah, sebenarnya itu masuk di Growth Body program. Karena kan program kita baru jalan di stage 2 menuju ke stage 3. Nah, itu ada di stage 3 sebenarnya untuk program curhat-curhatannya itu. Itu yang baru ya? Nah, iya. Masuk yang ini cuma saran sih Mbak Di, itu yang inget nggak sih waktu ada wacana nggak tahun lalu kalau nggak salah kita ada seperti ya curhat, bukan curhat, pemetaan bakat, tapi untuk member tidak hanya pengurus, itu rencananya mau dilanjutkan nggak? Nah, itu kita butuh data sebenarnya Mbak, dari yayasan ya berarti. Nah, sama untuk memetakan, mungkin juga perlu update juga dari teman-teman member, karena beberapa waktu kemarin juga ada acara apa ya yang saya japri ke seluruh member, itu ada beberapa member yang nomornya tidak bisa dihubungi kayak gitu. Itu verifikasi. Ya, terima kasih. Sudah enggak ada pertanyaan? Tanya aku tanya. Aku tanya. Ya kalau yang follow up untuk tebang tangguh ya mau kemarin. Yang dari pusat itu loh, itu nanti goalnya itu apa ya kalau untuk jangka panjang dari LIP sendiri? Tangguh Bestari. Tangguh Bestari. Iya, itu sebenarnya kan kalau saya melihat itu untuk membuat program kerja yang lebih bagus. Mungkin ini saya bisa dibantu sama Mbak Elis karena saya tidak paham tentang CSP yang sekarang lagi dijalankan. Cuman kemarin kan kita baru sampai di tahap analisis SOAR aja. Gimana Mbak Elis itu untuk yang CSP itu sebenarnya seperti apa? Oh, oke, baik. Saya sudah jelaskan sedikit ya. 2 menit, sisa 2 menit. Jadi gini, Growth Body program, Tumbuh Bestari itu adalah sebuah program yang mana dari LIP yang mana itu membantu para regional untuk merencanakan sebuah program kerja dalam setahun ke depan gitu ya. Sama aja seperti yang kita lakukan setiap tahunnya, kita bikin program kerja, kemudian kita buat timeline-nya kapan dikerjakan dan lain sebagainya. Jujur IPMR itu sangat amat rapi ya. Kita salah satu regional yang punya program kerja tahunan. Banyak sekali regional-regional lain itu yang tidak punya program kerja. Jadi mereka bikin kegiatan tuh ya sakdet saknyet, apa bahasa Indonesia, sakdet saknyet itu ya. Momentum misalkan, momentumnya ada 17-an, bikin yuk. Tapi ngomong bikin yuknya itu tidak direncanakan sebelumnya gitu loh Mbak Rifka. Nah, ini itu adalah membantu regional-regional yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membantu regional-regional tersebut, termasuk kita juga memahami apa sih keunikan dari regional kita.
apa sih yang program unggulan kita. Sebenarnya kalau dari Malang sendiri itu kalau regional-regional besar yang memang sudah punya program kerja itu kita tidak merasa kesulitan kok Mbak. Jadi ini tuh sebenarnya sama saja seperti yang kita lakukan tiap tahun. Hanya saja lebih leveling upgrade lah ya. Kita tahu tuh apa yang namanya SOAR, nanti kita akan tahu yang namanya Peca Kuca, Museum Walk. Jadi kita akan tahu nanti di akhir itu kita ada Museum Walk semua regional, yang mana tujuannya adalah sebisa mungkin kita memperbanyak kolaborasi dengan regional-regional lain gitu. Itu nggak masuk ke nextnya OIP Malang sudah tadi programnya Mbak Rate tadi untuk start apa gitu barangkali? Oh enggak, itu punyanya LIIP Pusat. Oke. Sudah Mbak Rifka? Oh mungkin yang ditanya Sudah. ada kaitannya sama ruang inkubasi. Nah itu sebenarnya kan saya memisahkan antara Nawak 2023 sama Nawak selanjutnya. Jadi itu kemarin saya masukkan di ruang inkubasi. Mungkin iya Mbak Rifka. Kita nggak lanjutnya di sini. Jadi intinya ya sama aja. Kalau yang ruang inkubasi itu adalah tempatnya teman-teman yang akan menjadi pengurus di 2024 gitu. Oke, ada lagi Mbak Oneng tadi mana ya? Mbak Oneng keluar kah? Masih ada Mbak. Mana Mbak Oneng? Mbak Oneng, suaramu keluar kah? Speak up. Nggak bisa ya, Mbak Oneng. Atau mungkin headsetnya kali. Pakai Iya Mbak. headset Mbak Oneng. Siap-siap setelah Kipma siapa? Hima kah? Mbak Sari? Hima boleh Mbak, keburu ditukang. Nah, coba kita tunggu Mbak Oneng ya. Mbak Oneng mau presentasi sendiri atau dibantu? Jadinya. Oh, dibantu. Mbak T dibantu. Kok gak iso ya suaranya Mbak Oneng ya? Tes. Mbak Oneng coba ngomong. Dibantu Mbak T, bentar ya. Silakan Mbak Oneng. Atau pakai HP aja. Apa gimana? Mbak Honeng pakai HP. Udah ganti. Udah ganti dah Mbak Oneng. Belum bisa ini kendala. Nah, suara siapa tuh? Oke. Sambil tunggu Mbak Oneng, mungkin nanti ganti device aja Mbak Oneng. Bisa ganti device. Kita lanjut dulu aja ya, 15 menit. Mbak Sari dulu boleh? Silakan. Dia kesannya paling tua banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya minta maaf, saya mungkin tidak akan menampilkan seperti teman-teman yang lain karena alasannya itu yang pertama, program kerja yang bisa berjalan secara aktif di Hima itu hanya yang ada di Manot.
dan itu tersentralisasi dari pusat gitu, sehingga saya hanya akan melaporkan beberapa yang sudah dilakukan selama ini gitu. Jadi perkuliahan yang berlangsung selama tahun 2023 itu ada 5 Bunda Produktif yang dibuka pada bulan Januari dan sudah selesai selebrasi Oktober, Bunda Sayang 8 Maret sampai dengan Desember tanggal 18, kemudian Bunda Cekatan 4 bulan Mei, dan selebrasi regionalnya sebenarnya masih akan berlangsung pada tanggal 8 sampai 21 Januari, tapi perkuliahannya sendiri sudah berakhir bulan Desember. Kemudian matrikulasi 11 itu Mei dan penutupannya 25 September 2023. Kemudian Bunda Salihah 2 itu dari bulan Juni 2023. Dan saat ini masih menunggu info kelulusan dan ekosistem itu untuk Bunda Salihah. Sedangkan beberapa catatan perkuliahan yang perlu kami sampaikan, dan ini yang paling krusial di HIMA itu adalah masalah data. Jadi data mahasiswa pemilih institut itu 257 orang, dan data ini selalu kami jaga untuk bisa diupdate secara berkelanjutan gitu. Jadi sudah ada semacam tutorialnya gitu ya, tutorial yang dibuat dari zamannya Mbak Imanda menjadi Manuk. Itu sudah ada data-data mana saja yang harus diperbaharui. Itu ini 257 orang ini termasuk alumni. Kemudian alumni itu adalah teman-teman mahasiswa yang sudah lulus dari kelas Bunda Salihah 1. Untuk lulusan setiap jenjang kelas, untuk matrikulasi 11 itu sebesar 76,5%, jadi 13 dari 17 orang lulus. Bunda Sayang 8, 13 dari 21 orang. Bunda Cekatan 4, 10 dari 13 orang. Kemudian Bunda Produktif 3, ini yang paling tinggi, angka kelulusannya di 93,8%. Jadi hanya ada 1 orang yang mengundurkan diri. Kemudian untuk Bunda Salihah 2, 0 dari 2 orang. Jadi ada 2 peserta Bunda Salihah, dan qadarullah dua-duanya tidak bisa melanjutkan. Jadi total mahasiswa yang bisa diwisuda pada periode 2023 ini adalah 51 orang. Nah, ada beberapa perubahan yang terjadi di tahun 2023 ini, karena perubahan di IP sendiri ya, tentang penjurusan kan sudah tidak ada, tetapi di HIMA sendiri tetap ada form akad yang harus diisi. Jadi form akad ini yang akan mengikat mahasiswa untuk dia bisa lebih serius di HIMA, dan selanjutnya akan diarahkan ke Transiti Harmoni. Kemudian yang keempat, pembukaan ruang deep learning bagi mahasiswa yang tidak melanjutkan perkuliahan mulai 19 Juni 2023. Deep learning ini dibuka pertama itu dengan nama Desa Pelajar untuk teman-teman Buncek, dan untuk Bonsai juga sudah ada deep learningnya. Kemudian yang 5, pada kelas matrikulasi itu dimulai program baru, yaitu adanya Sohib Penjelajah. Jadi pengurus HIMA di regional itu berkewajiban mencarikan pasangan atau badi bagi mahasiswa matrikulasi 11. Namun ini sayang banget sebenarnya, hanya sekitar 4-6 orang saja yang aktif untuk menghubungi badi. Padahal tujuannya adanya badi ini adalah supaya mahasiswa baru itu lebih merasa dekat dengan regional. Kemudian alasannya teman-teman memang bermacam-macam gitu, karena waktunya tidak nutut dan lain sebagainya gitu untuk menghubungi badi. Kemudian yang ke-6 ini, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, pada tahun 2023 ini hanya program yang aktif itu hanya di bidang operasional perkuliahan HIMA saja. Dan ada lagi satu kegiatan yang sebenarnya memang sayang sekali gitu, kita belum beruntung untuk menjalankannya. Pada bulan Mei 2023 sebenarnya ada satu program, yaitu persiapan untuk pendampingan pengurus pondok Asazili Tumpang. Materi dan konsepnya sendiri sudah sekitar 60-70% itu sudah rampung gitu. Namun
karena dari pondoknya sendiri sepertinya belum siap untuk menerima konsep yang kita tawarkan. Yang waktu itu ini sebenarnya program dari Secret ya, tapi dijalankan oleh teman-teman Hima, terutama dari teman-teman Bunsal 1 dan beberapa dari kelas Bunda Pro, Bunpro ya, Bunpro 3. Nah, karena tidak ada tinggal lanjut, tapi mungkin untuk kedepannya bahan materi ini bisa digunakan untuk membuat pelatihan yang ditujukan kepada anak usia mulai kelas 6 SD sampai mungkin dengan SMP, atau mungkin juga bisa digunakan untuk bahan penulisan buku bagi teman-teman Hima IPMR. Nah, perbaikan-perbaikan yang mungkin dirasa sangat dibutuhkan adalah ya ini ya, mungkin tak kenal maka tak sayang. Minimnya pertemuan di antara member Hima sendiri, karena terus terang tahun kemarin itu tahun yang lumayan berat buat saya. Jadi saya juga banyak kehilangan momentum dengan teman-teman, sehingga tidak bisa membuat acara offline yang benar-benar meaningful gitu ya. Kemudian yang kedua itu masalah di Hima itu memang masalah membangun tim yang solid di 3 pilar, tim Manop, Humas, dan Medcomcraft gitu. Beberapa kali kami sudah mencoba untuk mengundang teman-teman pengurus yang ada untuk bertemu online, itu beberapa kali pula gagal terus gitu. Sudah dijapri, sudah dijanjikan di beberapa waktu. Kita juga udah berusaha menyesuaikan pagi, siang, sore, malam, tapi tampaknya memang prioritas belum ada di sini gitu untuk beberapa teman, dan ada juga yang kesulitan dalam mengatur waktu karena bekerja dan lain sebagainya. Kemudian problem ketiga adalah pengelolaan WA group di Hima, karena WA group di Hima itu cukup banyak. Ada WA group Himanya sendiri dan ada WA group kelasnya. Jadi 5 kelas, kemudian ada Transiti, kemudian ada Deep Learning. Itu lumayan ini. Akhirnya banyak yang tidak aktif gitu, tidak bisa dikelola dengan sangat baik gitu, karena kurangnya personel kami di Hima. Kemudian yang keempat, problem selanjutnya adalah memang mengaktifkan member Hima yang sudah alumni, terutama di Bunsal 1. Terakhir memang teman-teman sudah punya beberapa kesibukan di luar IP, baik di IP sendiri, di ekosistem, kemudian ada juga yang di kampung, dan beberapa ada yang di luar IP gitu. Jadi program di bulan Mei kemarin itu sebenarnya salah satu upaya untuk menghidupkan kembali peran serta teman-teman alumni. Jadi mungkin butuh upaya lebih lagi ya untuk merangkul teman-teman untuk bisa keep in touch gitu ya dengan Hima, dengan IPMR gitu. Selama ini Mbak Ratih dari ini juga sebenarnya sudah berupaya untuk japri, untuk dan lain-lain gitu, teman. Memang ya itu kadang kami juga kendalanya itu adalah seminggu baru dibalas gitu ya. Kadang dibaca tapi nggak ada respon sama sekali. Mungkin masalah-masalah klasik gitu, seperti itu. Jadi insya Allah seperti itu Mbak. Dari sekian rangkaian program kerja, hanya itu yang bisa dikerjakan di Hima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit lagi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ada enggak? Oke. Tadi kayaknya belum disebutkan juga, ini yang di continue di tahun depan apa Mbak Sar? Yang tadi Mbak yang saya sampaikan tentang upgrade data untuk setiap semester, terutama itu karena memang di Hima itu kan kita by data ya, semua data mahasiswa itu kita harus update gitu, karena memang di beberapa kelas sendiri kayak di Bunsal itu
kayak sistem gugurnya itu atas kesadaran sendiri, dan rekapnya itu juga belum otomatisasi. Kalau di kelas Bunda saya itu kan sudah ya Mbak ya, Excelnya itu kan sudah enak ya, kita nggak perlu rekap-rekap ulang seperti dulu, jadi sudah otomatis tuh udah kebaca gitu. Yang gugur siapa nih, kalau di Bunda Salihah kemarin sebagai contoh itu tidak seupdate di Bunda Sayang, jadi kita harus rajin untuk mengecek. Sama sekali. Lainnya gimana? Nggak ada pertanyaan? Oke. Terima kasih. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Sama-sama, mohon maaf lahir batin juga. Terima kasih penjelasannya dari Hima. Kita lanjut lagi, kembali ke Mbak Oneng. Mbak Oneng tes. Mbak Oneng mana? Tes Mbak. Nah, bisa ya? Device-nya Boleh. Jaluk, adik. Silakan Mbak Oneng untuk menjelaskan start continue dari komponen KIPMA IPMR. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelumnya ini saya mewakili Kak Rosa karena berhalangan. Mungkin langsung aja ya, ini saya bacakan susunan pengurusnya. Next Mbak Latih. Ini kepala cabangnya Kak Rosa, Manmedcomnya Mbak Dwi, tim Medcomnya ada Mbak Ida, Manhumasnya Mbak Novi, tim Humas Mbak Fitri, Manopnya saya sendiri, sama Man Marketingnya Mbak Anis. Lalu next, nah ini saya bacakan kinerja keuangannya. Ini ada perbandingan omset dari 3 tahun terakhir. Ini bisa dilihat mbak-mbak semua, kalau omset tertinggi itu ada di tahun 2021. Kenapa di tahun itu paling tinggi ya? Karena ada penjualan 2 judul buku, yaitu buku 2 Kota sama Lakon Pagebluk tahun 2021. Terus di tahun 2002 itu ada event JCC yang omset sama labanya itu setara sama omset laba 2023 selama setahun. Lalu next Mbak Oti. Nah, selanjutnya ini omset 2023 itu kami ada transaksi pertama itu di bulan April itu paling tinggi karena ada event Raspberry. Lalu event-event yang lain tuh yang offline tuh Mbak, ini kan ya Mbak. Yang offline itu antara lain Raspberry, terus tuntas motorik, sama kemarin yang event TikToknya yang dibikin KIPMA Mandiri itu. Terus penjualan, dibandingkan penjualan offline dan online itu kami masih lebih banyak offline, yaitu sebanyak berapa nih? 139 item, sama kalau online itu 106 item. Kalau penjualan per kategori sendiri itu paling banyak masih produk makanan minuman 92%, lainnya disusul sama produk fashion lalu natural. Selanjutnya Mbak Ratih. Nah, ini laporan online. Kalau ini yang online-nya itu juga masih sama, dipimpin sama food and breakfast, lainnya juga sama sih Mbak, fashion sama natural. Terus kalau laporan penjualan per saudagarnya tuh ada top phone-nya itu dari Oma Singkong, terus Sumils, Laros, sama Botia Hijab. Kalau next berarti. Kalau next yang program yang akan dimulai tahun depan, insya Allah mungkin ada melakukan penjualan buku atau produk event, mungkin kayaknya dari komponen lain gitu ya Mbak. Collabs terus menjual produk di bazar event nasional IP. Terus lebih kencengin lagi branding sosmednya, kalau belanja di KIPMA aja gitu. Terus kalau program yang stop kami nggak ada sih Mbak sementara ini.
Terus yang continue itu tetap aktif berjalan online maupun offline. Terus tetap mengadakan ngobras. Ini yang ngobras ini live IG Mbak bersama Saudagar itu tuh baru aktif tahun 2023. Terus ini lumayan seru gitu kemarin, MC-nya kan sempat gantian Mbak Novi sama Mbak Anis, terus bintang tamunya Saudagar. Jadi diharapkan masyarakat umum sama IPMR itu lebih ngerti produk-produk Saudagar sama mungkin cerita di balik munculnya para Saudagar ini, usaha yang mereka bikin gitu. Terus yang terakhir, administrasi lengkap dan tertib supaya menghasilkan data yang valid. Udah sih Mbak, dari Kitma itu aja. Mungkin jika ada pertanyaan yang bisa saya jawab, kalau misalnya yang belum bisa jawab nanti jadi PR saya sampaikan ke pengurus yang lain. Terima kasih Mbak Eli, saya kembalikan lagi. Menit ya? Enggak. Nggak sampai. 7 menit. Oke, terima kasih Mbak Oneng sudah menjelaskan tentang start continue dari Kitma dan juga penjelasan omset ya, informasinya teman-teman dari Kitma. Ada pertanyaan teman-teman? Ini Mbak, untuk oprek Saudagar itu apakah dilakukan? Oh nggak bisa ya. Oprek Saudagar itu apakah bisa dilakukan sewaktu-waktu atau momen tertentu? Kalau tahun 2023 kemarin itu kita bulanan sih Mbak, cuman sempat kendalanya adalah kita itu susah tektokan ketemu waktu antara, kan itu masuk grup gitu kan Mbak, untuk wawancaranya itu via WA grup gitu, semua pengurus di situ, nanti calon saudagarnya juga masuk situ, jadi semuanya bakalan nanya gitulah tentang terkait saudagar sama produknya. Itu kita lakukan tiap bulan, cuman jadinya mundur-mundur karena kesibukan masing-masing itu Mbak, kesibukan pengurus sama kesibukan saudagar, jadi suka mundur-mundur gitu Mbak, misalnya belum selesai nanti disambungnya kapan lagi, terus ternyata berhalangan juga, jadinya mundur-mundur gitu Mbak. Itu sih kendalanya. Stop Mbak, yaitu menunda. Oh ini stopnya ya Mbak, saya tulis deh. Jadi mungkin stop itu tidak hanya tentang program apa yang dijalankan dan tidak, tapi kinerja juga masuk, terus apa yang terjadi selama aktivitas yang ada selama setahun itu termasuk kayak kecil ya, misalkan komunikasi yang tidak produktif, nah itu sebenarnya juga masuk sih. Kalau dirasa memang komunikasinya kurang produktif, tidak produktif, berarti ya masuk stop. Itu mungkin itu aja. Nah iya Mbak, itu juga mau tak potong. Itu juga jadi kendalanya Kitma, kayak Hima tadi kami ketemu itu jarang banget, cuman kemarin sempat ketemu sekali tuh di rumah saya yang full tim gitu, cuman itu aja Mbak, kan kayaknya bondingnya kurang kuat gitu. Iya, itu kayaknya dirasakan oleh semua komponen. Iya Mbak. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Oneng atas sama-sama presentasinya. Oke, kita lanjut. Mbak Rifka sudah siap kah? Siap dong. Siap. Tumpuk kok pucet ibu, lipstiknya mana? Oh, ngene iki lho mesti kok lipstiknya gak digawe ngono mesti ngono. Silakan Mbak Rifka untuk menjelaskan Mbak Teh, tolong Mbak Teh. tentang ini ya, stop start continue dari kampung komunitas, dan ini cukup lama ya karena aktivitasnya juga banyak. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah ternyata laporan tahunannya bisa sampai di tahun yang baru ya Mbak Elis. Padahal sudah waktunya proker, kita masih LPG-an. Oke, jadi dari kampung komunitas sepertinya kayaknya banyak, tapi insya Allah akan saya jelaskan dalam waktu yang ya singkat aja lah ya. Oke, next Mbak Rati. Jadi program kerjanya kampung itu karena memang dengan banyaknya bidang yang kemarin ada di sana, yang jadi kelihatannya itu banyak banget, masuk kayak PJ-nya, ada manajernya juga lengkap gitu ya. Kemudian di awal-awal program kerja kita semua
seperti idealnya ya, setiap PJ itu mempunyai program paling tidak ada di semester genap dan ada di semester ganjil. Kemudian dengan satu rumbel, kemarin juga kegiatannya cukup padat. Cuman setelah berjalannya waktu, kemudian banyaknya hal yang terjadi, kesibukan dari para pengurus, utamanya teman-teman PJ, lalu ada beberapa hal yang membutuhkan penyesuaian karena setelah dilaksanakan itu nyatanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi ya naik turun lah ya program yang ada di komunitas. Dan ini adalah secara garis besar apa yang kita rencanakan dan sudah kita lakukan. Kayak kemarin Rotu Kaba itu kami tidak kepikiran waktu di awal, tapi baru di semester 2 baru ada ide. Kemudian arisan itu juga ada di semester kedua, semester ke-1 masih ada di ruang bahagia. Cuman karena ternyata setelah dilaksanakan semakin tidak efektif, jadi kami membutuhkan suatu program untuk melakukan beberapa penyesuaian agar bagaimana WAG warga kampung yang ya cukup banyak ini bisa dimaksimalkan gitu ya. Ini ya teman-teman, jadi secara garis besar ini gitu ya programnya. Kemudian next, dari tadi itu, dari beberapa program yang terlaksana, untuk yang tidak terlaksana itu di kolaborasinya Fofi dan public speaking itu di semester genap, ternyata setelah dengan segala upaya dan usaha tetap tidak bisa diusahakan. Kemudian apa ya kemarin ya, yang dari teman-teman humas juga itu juga belum bisa terlaksana di sampai akhir Desember. Akhirnya kalau secara umum ya paling tidak ya 90% lah ya dari program kerja yang kita rencanakan bisa tercapai. Ya alhamdulillah sekali sih kalau dari saya, karena teman-teman dengan segala kesibukan dan prioritas yang ada masih bisa mengupayakan kegiatan untuk ada yang untuk warga, ada yang juga kita buka di rumah besar, jadi untuk seluruh member IPMR. Cuman yang jadi masalah adalah partisipasi warga untuk secara umum di tahun 2023 ini sangat menurun. Kemudian ini yang membuat teman-teman humas itu membutuhkan apa ya, menjadikan semangatnya itu juga jadi menurun juga karena respon kemudian tingkat aktivitas para warga itu sangat lambat. Kemudian yang muncul juga itu aja itu ya. Kalau bisa saya rasakan itu sampai di sekian gitu loh, bener-bener memang hanya member-member yang memang mereka kenal, saling kenal gitu ya. Kemudian ada kendala juga yang warga yang memang tidak pernah aktif juga makan semakin menghilang gitu. Terus kemarin juga sudah ada program kerja yang pendekatan kepada warga ya. Kalau mungkin kalau teman-teman pengurus butuh detailnya ada di tabelnya, bisa dibaca sendiri. Sudah melakukan pendekatan one by one untuk beberapa warga yang spesial yang butuh pendekatan khusus. Ada beberapa masukan yang memang ya gimana ya, susah gitu kalau memang udah karakternya seperti itu ya. Dan kami yang dari pengurus memang butuh upaya lebih, nanti mungkin kita targetkan di tahun depan bagaimana pendekatan yang bisa berbeda dan harapannya nanti bisa mengaktifkan para warga yang cenderung SR itu ya. Itu untuk secara umumnya. Kemudian detailnya untuk start stop continue. Untuk startnya ini dari manajer programnya mau mengadakan kembali Rumble atau Rumen Show. Jadi setiap bulan, setiap dari ada event yang sudah diselenggarakan setiap PJ itu butuh apresiasi kepada setiap anggotanya itu biar mereka itu mau menunjukkan ini loh hasil karya yang sudah dihasilkan. Kemudian kemarin kan share hasil karya ke media sosial sepertinya juga minim ya kemarin, karena memang sepertinya tidak menjadi, kalau nggak disuruh gitu kayaknya nggak diupload gitu ya, padahal kemarin hasilnya Kakom itu lumayan kegiatannya kan banyak gitu loh, jadi seperti nggak kelihatan. Terus dari Medcraft yang kemarin setahun belakangan itu sempat tidak aktif gitu ya, karena memang pengurusnya yang tidak aktif. Jadi tahun ini dengan adanya perombakan pengurus untuk Medcraft ada lagi, yaitu di Mbak Nikmah nanti yang bertanggung jawab untuk kegiatan Medcraft. Yang perlu ditekankan adalah
bagaimana hasil karya teman-teman ini bisa dijadikan bahan konten dan bisa support dengan Minecraft dari Secrek gitu ya. Kemudian yang ketiga ada yang baru untuk PJ, karena PJ yang kemarin yaitu Mbak Winda dan juga Rumble Doodle yang akan stop dulu, vakum dulu di semester depan, maka di semester ini pengennya itu ada Rumin yang baru. Yang pertama rasanya memang dua orang ini nanti yang akan jadi PJ itu memang sudah aktif di sana, kemudian juga satunya lulusan Kaba di bidang itu. Jadi insya Allah semoga ini bisa menjadi warna baru di Kakom. Itu untuk stopnya. Kemudian yang kedua untuk continue-nya, stop ya, stop dulu kayaknya Mbak Rati ya. Next. Oh masih start. Ada 5 poin. Untuk yang keempatnya dari Manop ya, itu mau membuat apa ya, menata kembali gitu data-data yang kemarin berserakan, karena tiap PJ itu punya data masing-masing, jadi sama Manop akan ditata ulang sehingga kalau butuh sewaktu-waktu kita mau butuh melihat data-data sebelumnya itu bisa di cross check dengan lebih mudah. Lalu yang selanjutnya adalah Manop membantu laporan keuangan yang sama kemarin juga sempat tidak tertata, kemudian kadang laporan itu agak lama gitu ya LPJ-nya, termasuk ini ada juga beberapa PJ yang belum setor LPJ dan masih perlu diingatkan terus. Nah ini akan dibantu Manop utamanya yang berkaitan dengan urusan keuangan. Jadi Manop ini sudah nggak ngurusin cuman data warga aja, tapi juga data keuangan karena sudah tidak ada Mankeu kan ya. Nanti bisa berkoordinasi dengan Mankeu yang ada di Secrek. Selanjutnya yang stop dari Kakom adalah ya tadi hubungannya dengan data, tidak terpisah lagi tapi nanti akan terpusat datanya satu untuk semua juga bisa lihat gitu ya. Ya kemudian dari yang WAG itu setahun ke depan insya Allah tidak ada follow-up ya, karena ada beberapa program yang masih PR kemarin. Insya Allah itu adalah nanti yang akan mengisi kegiatan yang ada di setahun ke depan. Kegiatan bootcamp juga akan divakumkan dulu, lalu yang di stop yaitu Rumin PS dan Rumble Doodle Art. Untuk yang selanjutnya yang continue-nya dari Humas dengan manajer yang baru akan tetap dilakukan secara umum seperti ini, akan tetap dilakukan, tapi kalaupun nanti dari manajer yang baru punya program akan kita ini lagi. Dan selanjutnya yang akan dilanjutkan ya seperti parade Rumble akan terus ada untuk memulai kegiatan semester, kemudian kegiatan kolaborasi juga akan tetap dilakukan, dan itu ya merapikan data yang sudah dilakukan. Jadi kemarin sudah dilakukan tapi ini akan lebih baik lagi gitu insya Allah. Itu aja dari Kakom. Mungkin ada pertanyaan silahkan. Oke, terima kasih Mbak Rifa. 15 menit lagi kayaknya ini akan berakhir gitu. Apa-apa, jadi ini kita lanjutkan dulu. Mungkin kalau misalkan nanti kurang waktunya kurang, saya minta nanti teman-teman masuk kembali ke link yang sama atau link yang baru nanti saya kirim. Terima kasih Mbak Rifka atas penjelasannya. Teman-teman silakan, ada pertanyaan kah terkait yang disampaikan oleh Mbak Rifka? Oke, baik. Kalau tidak ada, nanti kita nampung pertanyaan di akhir aja. Oke, sekarang saya mau selanjutnya adalah presentasi dari Secrek. Ini sebenarnya cukup banyak. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, mau menjelang siang ya, menjelang siang teman-teman. Saya akan menyampaikan stop, start, dan continue dari program kerja Secrek di tahun 2023. Saya ini tulisan dulu. Bentar. Apakah sudah terlihat? Oke. Baik.
Sudah. Sebentar, kalau seperti ini kelihatan nggak ya? Kelihatan sama atau beda? Sama ya. Oke, Bismillah. Stop start continuous program Sekrek di tahun 2023. Secara umum gambarannya adalah total program kerja dari Sekrek itu ada sebesar 22 program. Cukup banyak, ini dari semua divisi ya, semua manajer. Lalu yang terlaksana adalah 16 program, yang tidak terlaksana adalah 6 program. Pertama kita mulai dulu, ini sebenarnya kita mau analisa dulu dari sekretaris regionalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu stop start continue-nya adalah by program, tapi karena kami Sekrek itu sebagai integrator, makanya lebih kepada ke divisi atau manajemennya, manajemen per divisi, per manajemen keuangan, humas dan lain sebagainya. Kita mulai dari sekretaris regional. Untuk stopnya itu adalah di tahun lalu itu kurang kontrolnya untuk timeline program kerja. Lalu komunikasi antar leader antar komponennya itu kurang intens. Tidak seintens tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu itu sepertinya itu kita mungkin sudah terlalu capek ya. 3 tahun ya mungkin, karena emang idealnya 2 tahun. Terus startnya adalah membuat timeline semua kegiatan komponen yang bisa dibagikan pada member. Ini sebenarnya sudah pernah kita mulai. Seingat saya di awal tahun itu kita mulai, atau enggak tahun 2022 itu kita sudah mulai sebenarnya, tapi tidak terlaksana selanjutnya. Jadi maksudnya di sini adalah timeline itu kita, mungkin teman-teman masih ingat ya, di proker itu saya itu sudah pernah membuatkan kalender yang mana nanti silahkan diisi program komponen ini itu tanggal berapa pastinya. Jadi harapan saya itu seperti kita itu pernah tahu jadwal tahun ajaran untuk anak-anak sekolah. Kita kan sudah tahu tuh, oh tanggal sekian sampai sekian itu kira-kiranya adalah ujian, oh tanggal sekian itu nanti ada rekreasi. Nah, saya maunya kayak gitu. Jadi setiap bulan kita itu, atau 6 bulan sekali itu kita bisa memposting ke media sosial juga dan share ke semua member. Lalu tea time untuk member. Kalau selama ini tea time itu kan hanya untuk leader masing-masing komponen dan juga hanya untuk nawa. Nah, harapan saya tahun depan bisa mulai untuk tea time-nya para member. Lalu menghidupkan kembali Sejuta Cinta. Seperti yang kita tahu bersama ya, bahwa di Sejuta Cinta itu sudah vakum selama 2 tahun ya, 2 tahun insya Allah. Nah, itu resminya setahun sih, vakumnya 2 tahun. Makanya harapan saya ini kita itu tahun depan bisa menghidupkan kembali Sejuta Cinta. Semoga dengan adanya Sejuta Cinta Reborn, nggak tahu, dan dari pusat pun juga lagi vakum gitu ya, seperti apa. Semoga dengan adanya program baru dari Sejuta Cinta Reborn itu nanti bisa menghidupkan kembali. Lalu meninjau ulang SOP, maksudnya itu adalah kita bisa meninjau ulang nih, apakah SOP ini sudah sesuaikah, banyak revisi sebenarnya. Karena kita sesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pusat gitu ya. Contohnya misalkan kan sudah ada tuh kebijakan tentang mengundang narasumber, sebenarnya dari pusat sudah ada. Nah, itu kita nanti meninjau ulang tuh SOP yang sudah kita buat dengan SOP yang dari pusat. Lalu kontinunya adalah tea time Sekrek leader dan juga seluruh pengurus. Sistem kerja berdasarkan SOP tetap kita jalankan. Lalu meneruskan informasi dari Seknas kepada tim leader sebelum kepada pengurus dan member. Ini adalah jalur atau alur ini yang harus dipatuhi ya. Jadi ketika apapun sebenarnya tidak hanya di level pokoknya semua yang ada di ring 2, kita itu sebutnya ring 2. Ketika kita punya informasi dari ring 1, entah itu kampung komunitas pusat ke kampung komunitas regional, maka sebaiknya disampaikan dulu ke leader nih, baru nanti ke leader dan timnya ya, baru nanti ke seluruh nawak dan juga ke member. Jangan sampai membernya dulu baru nawaknya dikasih tahu belakangan. Selanjutnya adalah manajer program. Tahun lalu program kerjanya adalah rapat kerja, prosesi selek, sertijab, kemudian
Ada talk show juga waktu itu berbarengan dengan talk show diabetes ya, lalu Raspberry, halal bihalal, welcome party, Hari Anak Nasional, dan juga milad. Sebenarnya ada juga 17 Agustus, cuman kemarin dilebur dengan Hari Anak Nasional. Stopnya adalah pembentukan kepanitiaan yang mendadak. Sebenarnya untuk acara-acara yang cukup besar itu kemarin itu kita sudah kayak JCC itu kan sudah pembentukannya 3 bulan, hamin 3 bulan ya. Harapannya seperti itu. Tapi kalau misalkan kegiatan-kegiatan yang memang rutin itu kadang itu hamin 1 bulan itu baru bikin. Nah, harapannya itu kita stop dulu. Enggak dulu, seterusnya ya harusnya. Pelaksanaan program yang berdekatan, maksudnya seperti ini. Jadi terkadang itu dari sekre sendiri itu program kerjanya itu terlalu dempet. Itu yang bikin tingkat stresnya tinggi ya. Jadi harapannya itu nanti ke depannya itu bisa diberikan jeda. Di start itu ya sudah saya tuliskan juga, ada jeda antar program itu sekitar 2 bulan. Jadi sekitar 2 bulan itu teman-teman bisa membuat LPJ dan juga menyiapkan untuk program selanjutnya. Lalu menunda pembuatan LPJ kegiatan, ini juga sering terjadi. Pembuatan LPJ kegiatan itu tidak langsung dikerjakan, tapi masih menunda, bahkan di akhir tahun baru dibuat. Startnya adalah membuat CSP regional. Sebenarnya sama saja seperti yang sudah saya sampaikan sebelum pada saat Mbak Rifka bertanya. CSP itu sama dengan program kerja, hanya saja leveling up. Di sana nanti teman-teman akan belajar bagaimana sih membuat strategi supaya program kita itu berjalan, dan program seperti apa sih yang efektif gitu. Lalu membentuk kepanitiaan sama hamin 6 bulan, atau itu sebenarnya atau minimal hamin 3 bulan. Hamin 3 bulan untuk acara-acara yang levelnya member kita sendiri, atau misalkan pesertanya hanya antar di bawah 50. Tapi kalau di atas 50 seperti JCC sebaiknya hamin 6 bulan. Lalu itu juga sudah saya sampaikan, penyerahan LPJ juga sudah. Continue-nya adalah melaksanakan program kerja unggulan PMR antara lain seperti Raspberry, milad, dan sebagainya. Kolaborasi kegiatan antar komponen. Next adalah manajer operasional. Oke, Manop ini kemarin ada verifikasi data member aktif, program kerjanya merapikan dokumen G Drive, membuat analisa data. Ini terlaksana semuanya. Stopnya adalah pendataan member berulang oleh masing-masing komponen. Ini yang dari tadi juga dikeluhkan oleh Hima dan juga Lampung ya. Nah, startnya adalah nanti saya berharapnya dari Manop ada sebuah regulasi bagaimana kita itu bekerja sama, Manop regional, Manop sekrek, dan juga Manop di komponen lain itu bekerja sama dalam pendataan itu. Jadi kita tidak ada pendataan berulang lagi. Jadi sebenarnya saya sudah menyiapkan sistem itu, yang mana teman-teman yang cek mandiri. Jadi sebenarnya dari cek mandiri itu diambil dari database member, seluruh member. Harapan saya nanti semua Manop itu bisa akses database member. Jadi setiap kali ada perubahan, ada update, itu langsung dimasukkan ke dalam database member. Jadi tidak perlu menunggu lagi. Jadi kayak kemarin itu kesulitannya dari Manop Sekrek itu, kita itu mendata ulang lagi. Oh, Mbak ini itu sudah ikut apa saja ya, jadi kita mendata ulang. Nanti sistem itu, makanya kemarin saya sama Mbak Ana buatkan sistem database untuk semua member, jadi nanti semua bisa diakses oleh Manop di semua komponen, sehingga kita tidak ada pendataan berulang. Lalu rekomitmen member Sucipta Cinta. Jadi ini juga tidak hanya Sucipta Cinta sebenarnya, dari semua komponen juga bisa kita lakukan rekomitmen ini. Maksudnya untuk member-member yang tidak aktif itu kita boleh kok menanyakan ulang, Mbak, kalau misalkan sudah tidak mau beraktivitas lagi di IP, boleh kok Mbak untuk mengambil jeda atau keluar dari IP dulu. Lalu continue. Regulasi surat menyurat sesuai SOP, kelengkapan dokumen semua kegiatan IPMR, pemanfaatan cek mandiri member, dan pendataan keaktifan member secara bersama. Lalu Manmedcraft
Program kerjanya launching panduan standar publikasi event, ini juga sudah di awal tahun malah Mbak Santi yang bikin. Terus pembaruan SOP, publikasi kegiatan, ada open recruitment tim desain, mengelola medsos IPMR dan live IG, semuanya terlaksana. Stopnya, nah ini bisa diperhatikan juga untuk teman-teman semuanya di semua komponen gitu ya. Tidak membuat konten sesuai tanggal yang disepakati, itu kemarin itu jadi yang dikeluhkan oleh tim medsos. Sudah saatnya nih tanggalnya komponen ini, tapi belum juga sampai di hari H, bahkan sampai malam itu belum dikirimi teman-teman. Jadi akhirnya ya udah kosong aja hari itu gitu. Kemudian ketidaksesuaian antara perasaan, pikiran dan tindakan, ini lebih kepada apa ya, secara internal. Lalu merasa peran yang diemban tidak penting. Startnya adalah, kelihatan nggak ya, Medcraft Secret bersama all komponen membuat jadwal bank konten untuk 2 bulan ke depan. Jadi kita stop untuk penjadwalannya tuh kayak misalkan kalau tahun lalu itu oke, tanggal sekian, hari ini waktunya kampung, hari ini waktunya ini, hari ini waktunya LIP. Tahun lalu itu kan seperti itu ya, tiap minggu itu harusnya ada, tapi ternyata tidak berjalan. Jadi akhirnya kita akan memulai di tahun depan adalah kita bikin bank konten terlebih dahulu untuk 2 bulan. Jadi kita buatkan jadwal dulu. Apa kontennya itu kita sesuaikan dengan tema bulanan dari sekrek, atau bukan sekrek juga ya, tema bulanan yang memang sudah disepakati. Misalkan nih, dalam bulan ini kita mau bahas tentang hari anak, karena akan menjelang hari anak. Jadi selama 1 bulan itu kita akan membuat konten hari anak, dan siapa yang bikin konten itu adalah keroyokan semua teman-teman dari Medcraft. Lalu bagaimana Mbak kalau misalkan ada kabar dari komponen? Ya nggak apa-apa, itu nanti silahkan dibikin dan itu nanti akan disisipkan di antara konten tersebut. Tapi secara keseluruhan temanya tetap sama, yaitu yang dibahas tentang hari anak. Lalu brainstorming ide kreatif untuk membuat draft, desain feed IG dibuat seamless per 3 bulan. Kalau kemarin itu desainnya itu kayak ada polanya, jadi cukup sulit untuk mengepaskan gitu ya. Jadi mungkin besok dibuat seamless. Terus jadwal khusus ngobrol tim Medcraft dan untuk tiap bulan ini juga kemarin tidak ada, jadi harus. Pikir lampuku mati. Nyampe mana tadi ya? Nyampe sini ya? Bentar, aku lah nggak bisa dong nanti. Tidak bisa. Nah ini yang bikin nanti. Oke, kita ulangi lagi ya. Tadi nyampe mana ya? Nyampe start ya. Jadwal khusus ngobrol tim Medcraft tiap bulan. Oke, kita lanjut ya sambil menunggu teman-teman. Jadi startnya itu tadi dirasa
bukan dirasa, memang tahun lalu itu dari tim Medcraft sendiri itu tidak ada jadwal khusus untuk ngobrol atau istilahnya itu check in gitu ya. Kalau kita yang istilahnya tea time untuk setiap bukan setiap, untuk semua Medcom komponen. Nah, nanti diharapkan tahun depan itu ada. Lalu startnya lagi adalah mana ya, nyampe mana tadi kok lupa. Oh ini, kesepakatan komitmen waktu setiap orang. Lalu penggunaan raci. Nah, ini juga raci itu sebenarnya baru banget sih yang kita lakukan gitu ya, beberapa bulan terakhir tentang raci. Kita juga di kalangan leader juga sudah mencoba untuk mempraktekkan raci ini gitu. Dan menurut saya masih banyak yang bingung, tapi it's okay, nggak masalah. Tapi dengan seiring berjalannya waktu nanti kita akan, teman-teman sudah mulai terbiasa. Lalu pelatihan desain fotografi, videografi, dan seterusnya. Kontinunya adalah, mungkin ini yang pelatihan desain ini nanti bisa minta tolong LIP ya. Kontinunya adalah membuat draft atau bank konten, tapi dengan pembaharuan sistem gitu ya. Membuat konten sesuai jadwal Medcraft komponen, membuat desain dan copywriting, share di WA Rumah Besar, dan juga interaksi audiens serta live Instagram yang memang cukup sukses. Next adalah manajer humas eksternal. Program kerjanya ada banyak gitu ya. Vlog IPMR, kemudian siaran bersama RRI, mengisi acara IPedia TV, portal digital PMR, project atau event yang mana kita mengundang para media partner atau isinya partnershipnya IPMR yang selama ini sudah membantu. Dari itu 2, 3, 4, 5 program ini yang terlaksana adalah hanya mengisi acara IPedia TV. Ya, karena memang kendala dari person sih waktu itu untuk Mbak Ayu sendiri. Stopnya adalah membuat program yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu berat, dan juga mempertimbangkan kemampuan SDM. Startnya adalah berkolaborasi bersama redaktur Inspirasi Bunda untuk meningkatkan branding PMR. Sebenarnya kolaborasi bersama Inspirasi Bunda itu sudah sejak tahun lalu ya kalau nggak salah itu, cuman kita diminta untuk mengisi pojok IPMR. Nah, nanti seperti apa sih kolaborasinya? Nanti silahkan dibuatkan sistem untuk segmen selanjutnya. Lalu kemudian kemarin juga sebenarnya waktu di Tumbuh Bersama Regional juga sudah disinggung kan, kita juga sudah ngobrolin soal Inspirasi Bunda itu nanti rencananya mau dijadikan salah satu brandingnya dari IPMR. Lalu mendata partnership dan sponsorship IPMR. Ini sebenarnya tugas dari Seknas untuk mendata partnership kita, tapi belum terlaksana. Jadi tahun depan bisa mulai dilaksanakan pendataan ini dan juga dirapikan kembali datanya. Lalu mengelola YouTube IPMR. Nah, seperti apa pengelolaannya? Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita tidak memanfaatkan sama sekali. Baru akhir-akhir bulan ini saya manfaatkan bersama Mbak Rati untuk menyimpan semua pertemuan yang ada yang sudah kita laksanakan gitu ya. Nah, itu bisa dilaksanakan. Jadi mengelola YouTube ini tidak harus membuat konten, tidak harus kita mengisi dengan bikin vlog atau apa. Ya, kalau misalkan ada nggak apa-apa. Tapi kita mulai dengan mengisi misalkan kayak pertemuan seperti ini nanti akan saya upload di YouTube. Gitu. Lalu membuat hotline IPMR. Nah, ini tuh sebenarnya harapan yang memang sudah 3 tahun yang lalu ya, tapi masih belum terlaksana. Hotline IPMR ini maksudnya adalah saya tuh ingin selama ini kan di semua partner kita, siapa yang mau bekerja sama kita itu di IG dulu, ngechat admin, ngechat DM baru dikasih nomor. Nah, maunya saya itu, harapan saya kita punya satu nomor
nomor itu ya memang hotline-nya IPMR gitu. Nomor itu akan berpindah orang sesuai dengan siapa yang nanti akan menjabat sebagai humas eksternalnya. Jadi nomor itu misalkan nanti siapa yang mau jadi, misalkan nanti Mbak Ratih jadi humas eksternal gitu, ya nomor itu akan dipegang oleh Mbak Ratih gitu. Dan begitu seterusnya, sehingga nomor itu tidak berganti, dan itu bisa dijadikan hotline dan kita pajang di IG-nya IPMR. Lalu continue-nya adalah menyampaikan penawaran kerjasama dan berdiskusi dengan Sekrek. Nah, ini juga sudah dilakukan selama ini. Lalu melanjutkan kerjasama dengan partnership kita. Next adalah humas internal. Humas internal ini baru ada di tahun ini ya, tahun 2023, yaitu admin WA Group Rumah Besar. Program kerjanya adalah membuat WA Group Rumah Besar, sudah terlaksana. Membuat jadwal untuk menyapa member tiap komponen, belum terlaksana. Dan membuat alur penyebaran informasi, sudah terlaksana secara lisan, tidak secara tertulis. Nah, ini nanti stopnya adalah tidak menyapa warga rumah besar IPMR dalam beberapa hari. Itu karena tidak ada jadwal. Jadi startnya adalah membuat jadwal kegiatan untuk rumah besar. Jadi maksudnya jadwal kegiatan itu bisa menyapa. Jadi dalam 1 minggu itu sudah ada jadwal. Misalkan hari Senin ini adalah info tentang komponen ini, contoh. Atau misalkan nanti setiap hari Sabtu itu adalah ada Sekrek menyapa, contoh. Nah, itu bisa dibuat nanti ya di tahun depan. Lalu membuat program Kulwap sebulan sekali. Sebenarnya Kulwap ini tuh juga bisa dijadikan ajang untuk, kalau dulu kita tuh pernah ingat nggak teman-teman, namanya MM itu panjangannya kok lali. Mastermind. Nah, betul, mastermind. Nah, maksudnya itu seperti itu, terinspirasi dari itu, kenalan, tapi tidak hanya sekedar kenalan saja gitu, tapi ada informasi, ada ilmu yang disampaikan, itu yang kita. Jadi kalau bisa yang isi Kulwap siapa? Ya teman-teman yang belum pernah muncul gitu loh, seperti itu. Lalu membuat alur penyebaran informasi secara tertulis, jadi panduan. Terus kontinunya adalah meneruskan informasi dari tiap komponen dan dari WAG Connecting Crew ke WAG rumah besar. Ini sebenarnya masuk ke alur baru. Sebenarnya masih ada lagi, yaitu yang belum itu adalah, ini sudah tidak ada, adalah manajer keuangan. Jadi dari sisi keuangan sendiri itu tahun lalu itu tidak ada saldo dari semua komponen yang masuk atau dititipkan ke IPMR gitu ya. Karena seperti yang sudah disampaikan, kebijakan dari pusat adalah semua komponen itu tidak diizinkan untuk membawa atau mengirimkan uang. Jadi semua keuangan secara terpusat yaitu di Sekrek, di Mankyu Sekrek. Makanya kenapa kemarin tahun lalu itu kita putuskan Mankyu di seluruh komponen lain itu kita hapuskan, tapi hanya ada di Sekrek. Kenapa? Saya waktu itu sama Mbak Rati itu ada pemikirannya kita mau memutus prosedur yang bulat gitu. Tahun lalu itu kan ada prosedurnya untuk mencairkan dan juga memasukkan uang atau nitip uang, itu kan dari misalkan RMS punya duit nih, ada uang mau nitip, mengajukan surat dulu, kemudian ke keuangan Sekrek, dari keuangan Sekrek nanti nembusi dulu ke keuangan di Kakom gitu ya, uangnya cairnya ke Kakom, nggak langsung ke si RMS. Nah itu sebenarnya kemarin itu mau memutus rantai yang terlalu panjang itu, prosedur yang banyak itu. Makanya kenapa Mankyu itu di komponen itu kita hapus. Ternyata setelah saya perhatikan,
nggak respect. Karena teman-teman ini masih beranggapan bahwa duitnya ini duit saya gini teman-teman, uangnya teman-teman itu tidak hilang gitu ya, tidak hilang, itu sifatnya hanya dititipkan gitu ya. Jadi kapanpun teman-teman mau mencairkan itu akan langsung kok, akan langsung diproses gitu ya. Jadi makanya semua keuangan itu tetap berada di Sekrek, karena nanti akan dicek juga oleh Mankiu yayasan nih, kok yang ada duitnya misalkan nih, kok uangnya kampung misal ini, kok uangnya kampung kok nggak ada ya, cumannya dikit ya, tidak ada pemasukan dan pengeluaran, emang nggak ada, memangnya nggak ada kegiatan. Nah itu juga ditanyakan oleh yayasan kepada kami di Mankiu Sekrek. Itu mungkin nanti bisa di apa ya, tahun depan bisa kita lebih rapikan lagi alurnya seperti apa. Jadi itu nanti masuknya ke SOP. Lalu untuk sekarang kami mohon maaf untuk laporan keuangan masih belum selesai gitu ya, karena Mbak Fitri juga masih sibuk di akhir tahun dan awal tahun ini. Insya Allah kami selesaikan di sebelum sertifikat. Lalu apalagi ya masalah keuangan ya. Kayaknya itu dulu sih sementara, nanti kalau ingat saya sampaikan lagi. Oke, ada pertanyaan kah teman-teman terkait program Sekrek di tahun 2023? Silakan. Oh iya, gini. Tahun depan itu kan kita lebih temanya adalah bersinergi wujudkan aksi gitu. Nantinya program-program yang ada di komponen-komponen itu setelah kita membuat program kerja, teman-teman saya tuh gini, tahun lalu itu saya sempat mendengar itu kayak gini, wah programnya kita direbut Sekrek nih, nah gitu. Itu tuh cukup membuat saya agak kok gini ya gitu loh pemikirannya gitu. Jadi maksudnya gini, Sekrek ini adalah sebagai integrator gitu ya, yang mana kami itu nanti program tujuannya adalah mengkoordinir semua komponen yang ada di IPMR gitu ya. Jadi ketika ada program kerja yang memang dirasa oh kayaknya ini bisa dilebur atau dijadikan dalam satu kegiatan yang mana semua nanti kolaborasi antar komponen gitu ya. Jadi itu tuh sebenarnya membantu kita dalam mempermudah keefektifan waktu, kemudian juga keefektifan SDM. Ketika kita sebuah program itu, kalau kemarin itu misalkan sebelumnya jalan sendiri-sendiri, jika dilebur jadi satu, kita sudah banyak temen nih, banyak bala bantuan, banyak bala tentara, sehingga kita bisa membuat sebuah program atau kegiatan itu kolaborasi antar komponen. Nah, bukan berarti program kerja dari teman-teman itu direbut oleh Sekrek, tapi kami justru menjadikan satu nih. Itu memang tugasnya kami, tugasnya Sekrek untuk menjadikan program kerja kita itu lebih efektif, tidak terkesan jalannya sendiri-sendiri. Jadi karena sebenarnya itu juga bukan hanya di EPMR saja ya, di masing-masing semuanya itu, semua regional juga merasa seperti itu. Kenapa? Ini tuh efek atau imbas dari komponen yang terpisah-pisah punya leader masing-masing. Beruntungnya kita di IPMR leadernya itu open minded, kemudian kita kalau ada apa-apa selalu ngobrol, selalu ada disampaikan, kalau tidak setuju ya disampaikan, kalau misalkan kurang apa disampaikan para leader ini. Tapi ada juga nih yang memang jalan sendiri, ya udahlah aku melakukan sendiri, ya udahlah nggak akur sama Sekrek. Nah itu tuh alhamdulillah kita nggak seperti itu. Nah makanya mohon dimengerti juga ini teman-teman, untuk semua dari tim-tim
tim-tim komponen lain gitu ya. Ketika leader dari komponen tersebut menyampaikan nanti kita lebur di sini, bukan berarti programnya teman-teman itu adalah direbut oleh sekrek, tapi memang ini adalah tugasnya kami untuk membuat kegiatan yang lebih efektif. Begitu. Ada pertanyaan kah? Gak usah nangis Mbak Teh, biasa aja. Oke, saya rasa demikian sih. Kalau nggak ada pertanyaan ya terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Nanti teman-teman leader saya reminder lagi untuk spreadsheetnya, LPJ spreadsheet, silakan nanti tetap dikumpulkan di berupa file saja, nggak usah link, jangan link, nanti file saja karena nanti kami masukkan ke G-Drive-nya Sekrek. Lalu yang stop, start, continue juga dikumpulkan karena itu akan jadi pertimbangan penerus kita tahun depan. Saya rasa demikian sih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa nanti datang semua ya tanggal 14 ya. Nanti kita akan sertijab. Kalau misalkan ada yang nggak datang, kasihan ini panitianya harus milih. Nggak gitu salah, pokoknya yang mau salah. Kalau berarti yang nggak datang nggak masalah ya Mbak Teh. Demikian teman-teman, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf